kita di Indonesia ini kalau hari raya tidak lepas kita berjabat tangan dengan hampir semua orang, tidak juga dengan wanita yang bukan muhrim. Nah ini menurut syariat yang saya lihat dalam hadis Rasulullah itu hukumnya haram. Sedangkan ada orang yang mengatakan nggak apa-apa, yang penting hatinya nggak ada niat, nggak ada nafsu, nggak ada Syahwat sama sekali. Perkataan-perkataan seperti itu memang saya banyak bertanya. Padahal syariatnya sudah jelas, sudah menyentuh saja haram. Kok ini hatinya nggak ada nafsu, padahal atau sebaliknya. Kata mereka, walaupun nggak menyentuh, tapi kalau ada syahwat justru nggak boleh dibalik. Nah pertanyaan saya, bagaimana cara kita mensikapi kalau kita dalam acara seperti hari raya kita berjabat tangan dengan orang perempuan, apakah kita tolak karena bukan mahramnya? Karena di dalam hadis Rasulullah sudah jelas hukumnya haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Yang jelas, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasulullah itu melarang, ya harus kita tinggalkan. Bagaimana kita mensakiti kita cuma alafu, minta maaf kalau bukan mahramnya. Yang jelas begitu. Kalau kita betul-betul memang di akhir zaman nanti itu kita pegang Islam kayak pegang bara api. Nah disitulah, mampu nggak kita membendung seperti itu? Mampu nggak kita berpegang Islam yang sebenarnya, atau kita lemah iman kita? Kalau kita beriman pada hari pembalasan, kita beriman kepada Allah dan Rasul, maka kita harus tinggalkan seperti itu. Atiullah wa atiur Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur Rasul. Kita harus patuh kepada hukum-hukum Allah dan kita harus patuh kepada hukum Rasul. Kalau itu sudah dilarang dalam beberapa hadis dan hadisnya sahih, maka kita tidak boleh berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya. Jadi qat'iyan dilarang, qat'iyan sudah. Tapi kadang-kadang orang itu menggampangkan. Ini yang paling bahaya. Jangan sampai kita menggampangkan sebuah hukum. Kalau Anda menggampangkan sebuah hukum, termasuk Anda meremehkan Rasul. Yang seperti yang saya tadi itu, ada saya punya teman karena torekot itu, saya melihat perempuan pegang perempuan, nggak pegang perempuan, saya sudah pegang Allah katanya. Nah ini kan bahaya di situ. Bahaya dan bahaya di situ. Anda imannya sampai di mana Anda? Kalau Anda ada orang lain pegang istri Anda, di belakang Anda, saya tidak pegang istri kamu, pegang Allah, gimana? Apa nggak marah? Kan pasti marah ya. Astagfirullah. Ini bahayanya itu. Kalau Allah seolah-olah dia itu sudah wihdatul wujud, maka di situ wihdatul wujud itu bahaya sekali. Sampai Al-Hallaj Ibn Arab itu kan dihukum itu, disidang sama para ulama-ulama. Sampai Siti Jenar pun disidangkan, hanya membahayakan. Jadi yang paling aslam, saya katakan tadi itu, Mbak Arwani Masya Allah Qur'annya, hadisnya, torekotnya Masya Allah, tapi tetap yaitu berpegang hukum, berjalan seperti biasa, syariat tetap dipegang. Jadi mari kita pegang betul-betul, yaitu syariat Allah, Quran dan hadis serta ijma' ulama. Memang kebiasaan adat, maka di fikih itu ada al-adat yang muhakkamah. Ada hukum itu al-adat yang muhakkamah. Tapi muhakkamah apa di situ itu? Apakah melanggar hukum atau tidak menghukum syariat? Nah situ. Kalau ini hukum melanggar hukum syariat, ya jangan sampai dijalankan. Kalau muhakkamah seperti tahlil, maulud, ini kan sudah menjadikan adat, tidak apa-apa, kebaikan. Dia tidak menyentuh sebuah hukum. Tapi kalau ini menyentuh sebuah hukum yang dilarang oleh Rasul dan Allah, Anda jalankan, Anda terjang, termasuk Anda, nah dimasuk golongan apa itu? Fasik apa?
melanggar hukum, memberanikan, meremehkan hukum Allah dan Rasulnya. Kalau haram bilang aja haram, gak apa-apa sudah. Oh ini mahram, haram sudah. Jangan membolehkan. Asal hatinya seperti itu, hatinya gak ada nafsu, gak ada, jangan. Tetap di Quran kan harus ditanya di belakang hijab, harus ada hijab. Ayo, untuk nali, monggo. Bagaimana di Ustaz ini? Bagaimana di dengan Ustaz Jo? Ya? Oh, masya Allah. Pandaan banyak orang alim ini pandaan. Torjoan. Gusnya? Gus Gus Izzuddin, tebang Izzuddin. Iya. Yukani yang Muslim. Nggih. Putunya Ki Ahmad Sukorjo. Tepang. Gustava. Ponane Gustava. Izzuddin alumni Ploso. Bangun pondok teng Pandaan ngoten nggih. Kepireng kula bangun pondok teng Pandaan. Ya? Oh griya. Pengajian teng griya. Izzuddin. Ya Izzuddin. Monggo, sampean. Sama yang tanya, Riz. Ayo. Santai mawon, santai. Alhamdulillah. Niku lho, kalau sudah beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya itu kan taat, bukan taat sekedar menjalankan sholat, kan hukum-hukumnya kan harus dijalankan. Iya. Mengatakan beriman, mengatakan taat, tapi jangan sampai wa qalu sami'na wa asaina. Kan ada di Quran, wa qalu sami'na wa asaina. Mendengar tapi maksiat. Nah, mendengar tahu dihukum tapi dia maksiat. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ini gambarannya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Mereka didatangkan kitab Al-Qur'an. Ya'rifuna, dia tahu Al-Qur'an dan isi kandungan Al-Qur'an itu. Kama ya'rifuna abnahum, tashbih kama ya'rifuna, sebagaimana dia tahu abnahum, anak-anak, tahu ya anaknya ini, sudah tahu, nyata sudah tahu. Wa inna fariqam minhum, sesungguhnya sebagian daripada mereka itu apa? La yaktumunal haqqa, menutupi kebenaran, tidak mau mengutarakan yang hak. Wa hum ya'lamun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ustaz, yang dibahas tadi masalah 4 tadi loh, Muhammadiyah, NU apa itu? Yang ente kalam sama anak sebelumnya tadi loh. Oh, syariatnya guys. Iya, syariatnya. Ya, istilahnya madhabnya kan beda-beda itu. Madhabnya orang NU berbeda, madhabnya orang Muhammadiyah berbeda, madhabnya orang Al-Isyad berbeda-beda. Ya ini yang saya sedihkan. Menurut saya kalau yang sedihkan itu saling mengkecam. Ini saling mengecam, saling menyesatkan. Jadi ulama-ulama ini bukan ulama kecil, ulama besar. Menyesatkan satu golongan yang lain, menyesatkan golongan yang lain. Nah itu gimana tanggapan kita ini kalau ada seorang ulama gitu? Biar kita kan umat kecil ini. Nah maka ini kasihan umat, gonjang ganjing ini umat ini. Maka kita berpegang teguh kepada, soalnya apa sih? Belum tentu orang yang dibilang sesat itu bilang sesat dan sesat, belum tentu. Kan ada hadis yang dikatakan yang sudah pernah saya utarakan itu,
Belum tentu orang jelek itu masuk neraka, belum tentu, dan orang baik juga belum tentu masuk surga. Kan sudah ada catat, kul innal huda hudallah yahdi man yasha. Sesungguhnya hidayah itu hidayah Allah. Sudah, biarin sudah. Kita doakan aja mudah-mudahan mereka itu mendapatkan hidayah. Kalau seorang Wahabi, yang Wahabi ini sudah dibenci di Indonesia, ini dibenci sekali. Kalau saya tidak membenci, enggak. Terus terang saya nggak mau membenci siapa golongan pun saja ingin membenci. Karena apa? Detik-detik terakhirnya belum tentu mereka itu orang sesat, belum tentu dia itu min ahlinar. Jangan-jangan dia ahli surga, kita yang membenci dia ahli nar. Karena seseorang tidak tahu hari terakhir, hari pembalasan di tangan Allah. Sampai pun Rasulullah pernah mengatakan, antum la tadkhuluna al-jannah. Ini di Madinah. Hadis sahih Bukhari dan Muslim.